Hello. Selamat datang di YouTube Mahadewi and Friends. Self love and inspiration. Hai sahabat Mahadewi, sebelum kita mulai, kami ingin mengucapkan terima kasih atas semua cinta dan dukungan yang telah Anda berikan kepada kami. Pernahkah Anda khawatir Anda bisa menjadi sasaran pelecehan emosional? Pelecehan emosional didefinisikan sebagai penganiayaan yang disengaja dan berkelanjutan terhadap orang lain melalui kontrol, pemaksaan, agresi psikologis, dan manipulasi emosional. Pelecehan emosional adalah salah satu bentuk pelecehan yang paling merajalela tetapi juga paling diabaikan. Pelecehan dalam bentuk apapun harusnya tidak pernah diperbolehkan dan tidak seorang pun yang pantas menerimanya. Jauh lebih sulit untuk mengenali dampak negatifnya pada kesehatan fisik, mental, dan emosional Anda. Hal ini tidak boleh dianggap remeh. Maka dari itu, mari kita bahas 8 cara pelecehan verbal yang dapat menyebabkan trauma dalam hidup Anda. Pertama, membutuhkan waktu yang lama untuk pulih. Trauma emosional yang diakibatkan oleh pelecehan emosional membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih. Rasa sakit fisik pada akhirnya dapat sembuh. Luka psikologis seringkali tinggal bersama Anda seumur hidup. Sulit untuk melupakan hal-hal menyakitkan yang dikatakan seseorang kepada Anda, terutama jika orang ini dekat dan sayang di hati. Dan pada akhirnya mereka mengkhianati kepercayaan Anda. Rasa sakit emosional semacam itu tidak mudah untuk hilang, bahkan hanya dengan mengingatnya saja dapat membuka luka yang psikisnya terbuka kembali. 2. Kebanyakan orang tidak mengerti apa yang pernah Anda lalui. Pelecehan emosional bisa sulit untuk dipahami dan kadang-kadang merupakan konsep yang sulit untuk dipahami. Banyak orang tetap tidak tahu bagaimana hal itu dapat berdampak negatif pada hidup Anda dan orang lain cenderung kurang simpatik terhadap korban pelecehan emosional. Berbeda dengan korban pelecehan fisik, penderitaan emosional adalah pribadi. Maka dari itu bukan sesuatu yang orang lain dapat lihat di permukaan. Orang lebih cenderung untuk campur tangan dan membantu Anda ketika Anda sedang terancam secara fisik. 3. Trauma memberikan pengaruh buruk tentang cara Anda memandang dunia. Jika Anda pernah mengalami korban pelecehan emosional terutama di usia muda, hal tersebut dalam banyak hal dapat membentuk cara Anda memandang dunia dan orang-orang di sekitar Anda. Seringkali Anda cenderung untuk membentuk perspektif negatif tentang kehidupan dan bergumul dengan perasaan kesepian yang terus-menerus. 4. Pandangan negatif tentang diri Anda sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa pelecehan fisik dan emosional dapat memberikan dampak negatif dan berbahaya pada diri Anda. Pelecehan fisik merampas keamanan dan keselamatan Anda secara emosional. Pelecehan emosional akan sangat merusak harga diri dan kepercayaan diri Anda, dan hal itu dapat membuat Anda mengembangkan rasa rendah diri, sulit untuk merasa nyaman dengan diri sendiri ketika Anda memiliki seseorang dalam hidup Anda yang terus-menerus mengkritik Anda dan selalu membuat Anda tidak nyaman. 5. Trauma memberi dampak psikologis jangka panjang. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam bentuk dan pertahanan hubungan dekat dengan orang lain? Sulit mempertahankan hubungannya intim dan bermasalah dengan emosional yang kadang tidak stabil. Pelecehan emosional dapat memunculkan rasa takut dan kecemasan yang terus-menerus. Hal ini dapat berisiko tinggi pada depresi dan PTSD, serta menyakiti diri sendiri, bahkan sampai bunuh diri. Perilaku orang yang telah dilecehkan secara emosional dapat lebih sulit mengendalikan. 6. Pelecehan emosional juga dapat memiliki efek samping fisik. Pelecehan emosional juga dapat memberikan efek samping pada fisik Anda. Gejala yang umum adalah tubuh nyeri, cepat kelelahan, ketegangan, otot, susah tidur, dan gejala fisik stres lainnya, seperti kurang energi, mual, nyeri dada, dada berdebar-debar, dan sakit kepala. 7. Trauma emosional dapat berisiko penyakit mental. Orang yang mengalami pelecehan emosional cenderung tidak bergaul dan susah meminta bantuan karena merasa bahwa pengalaman memalukan atau diabaikan dan masalah tersebut harus mereka tangani sendiri. Tetapi semakin lama pelecehan berlangsung, semakin besar kemungkinan Anda menggunakan cara-cara berbahaya untuk mengatasi tekanan psikologis dan emosional Anda. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pelecehan emosional merupakan faktor yang berkontribusi besar bagi perkembangan penyalahgunaan saat berbahaya.
8. Berisiko menjadikan Anda pelaku pelecehan emosional. Menjadi korban pelecehan emosional dapat berisiko menjadikan Anda bukan lagi sebagai korban tapi sebagai pelaku pelecehan emosional. Karena semua orang begitu cepat mengabaikan pelecehan emosional dan membuatnya tampak seperti itu bukan masalah besar. Anda kemungkinan tergoda untuk melampiaskan rasa frustasi Anda pada orang lain untuk mendapatkan kembali rasa kekuatan Anda dengan melecehkan orang lain secara emosional. Penelitian menunjukkan bahwa mayoritas anak-anak yang telah menjadi korban pelecehan fisik atau verbal tumbuh menjadi pelaku pelecehan juga di kemudian hari dalam hidup mereka. Apakah Anda berhubungan dengan salah satu dari poin-poin di atas? Jika Anda pernah atau saat ini dilecehkan secara emosional, penting bagi Anda untuk memahami bahwa itu bukan kesalahan Anda. Tidak ada seorang pun yang pantas dilecehkan dan diperlakukan seperti itu. Jangan ragu untuk berbicara dengan teman atau hubungi ahli kesehatan mental hari ini dan dapatkan bantuan yang Anda perlukan. Demikian episode Mahadewi kali ini. Cintai dirimu karena kamu berharga. Semoga menginspirasi.